Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah selalu bersama kita. Siap, Mul? Sebelum melanjutkannya, ada baiknya teman-teman like terlebih dahulu video ini serta subscribe channel Car Vlog Amatiran apabila belum. Karena like dan subscribe dari teman-teman sangat mensupport kita. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan tombol notifikasi. Domo minasan, selamat datang di Car Vlog Amatiran. Video swap engine part ketiga ini durasinya akan lebih panjang dari part-part sebelumnya, jadi siapin aja kopi ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk tonton sampai habis video ini karena mungkin banyak ilmu-ilmu atau banyak pengetahuan yang bisa teman-teman ambil, jadi saksikan aja. Oke, hari ke berapa ini? Ke 9. Ke 100. Ke 9 mau wiring dulu. Bukan wiring sih, cuma mau ngepasin kabel-kabel doang, sama soket-soketnya kita ganti karena di mesinnya nih kita dapat soket-soketnya juga. Ada soketnya kan, dapat yang baru, yang di situ udah lumayan jelek soketnya Mul ya, jadi kita ganti. Dan ya, untuk menjawab pertanyaan teman-teman kita akan jawab di nanti bukan di part selanjutnya. Mungkin bisa jadi di part ini udah selesai nih, sampai selesai kan. Jadi nanti kita akan jawab pertanyaan teman-teman dari mulai gimana melegalkannya, terus berapa biayanya, kita akan jawab. Sabar aja, nikmati dulu videonya. Oke, kita mendapatkan kiriman lagi dari tempat biasa kita belanja. Kita akan kasih tahu di mana tempat biasa kita belanja, yaitu di Distro Maestro Bandung. Teman-teman bisa kepoin di Facebooknya. Di situ lengkap, nggak cuma buat Maestro doang, tapi buat mobil-mobil Honda lain atau mau nyari mesin-mesin mobil lain juga bisa tanya-tanya dulu, karena memang dia suka keluar negeri. Nah ini kita beli apa? Ini kita beli selang heater buat AC. Oke, ini semua buat AC. Dan kita beli yang biasa. Kita beli yang nomor 2 nya ini, karena yang nomor 2 nya juga untuk selang heater kan jarang terlalu kepake ya. Masa ya kita mau panas-panasan AC. Jadi aku pakai yang nomor 2 nya. Ini bisa bertahan sampai kira-kira 1 tahun lah. Nah ini dia selangnya. Wow. Oh ini selangku buat ke sini nih mulai. Pokoknya dari head ke intake nih. Nah, ada lagi selang heaternya, ada banyak selang heater tuh, ada 3 macam. Nah ini selang heater ada 3 selangku. Ini vakumnya Mul. Nah, bagi teman-teman yang ingin akinya rapi, pakai kepala aki yang seperti ini. Lihat ini. Ini pasti bahkan rapi banget nih. Ini bahkan ada bolong-bolongan kalau mau nambah-nambah kabel. Tuh. Jadi nggak berantakan. Dan keran heater. Oke. Seperti biasa kalau belanja di sana dikasih bonus. Karena kita sudah menjadi pelanggan tetap, ada stikernya Distro Maestro. Dan sepertinya kita dikasih sebuah senter yang sekarang besar. Mana dapat yang kecil, sekarang dapat yang gede ya teman-teman. Mantap ini. Oh baterainya belum ada kayaknya. Ada lagi di sininya. Oke, mantap. Jadi di situ ya teman-teman, kita biasa membeli spare part mobil kita di Distro Maestro. Teman-teman bisa cek linknya yang ada di deskripsi video ini. Sekarang kita lanjut untuk membuka beberapa part-part yang kita beli, karena sebelumnya mobil kita udah rusak.
Kayu apa itu? Nah, ini dia radiatornya yang buatan Thailand. Ini bukan Jepang, seenggaknya lumayan lah buat 2 tahun. Kita mau tes dulu suaranya, bagus apa enggak. Mantap. Buat masang-masang selang heaternya nih, gambarnya kayak gini, kurang lebih rangkaiannya seperti ini. Jadi ini selang satunya ada di sebelah kanan nih, di bawah delco, sambungin situ. Selang kedua, terus masukin vakumnya dulu, baru ke selang kedua. Itulah beberapa part-parts yang harus kita beli lagi. Seperti radiator, kenapa kita beli lagi? Karena radiator kita yang lama udah bocor, udah rembes. Jadi ya mau nggak mau harus dibeli lagi, karena kalau di servis doang kita kurang yakin lah ya teman-teman. Lalu kita lanjut lagi untuk memasangkan kabel-kabel atau memindahkan soket-soket yang lama ke soket-soket yang baru yang berada di mesin F22B1 ini. Juga kita atur lagi jalur-jalurnya agar tidak menyilang-nyilang, karena kita mau membuat wire tag di mobil ini, atau semi wire tag mungkin, tapi akan kita jadikan wire tag karena nanti akinya akan kita pindahkan ke bagasi. Oke, jadi udah kesambung beberapa, cuman kabelnya beranak. Jadi bingung. Baut ala Jepang, JDM baut. Kirain repeat tadi, soalnya atasnya mirip repeat, mati baut ya. Kayak gimana bang? Bingung bang. Kuncinya kayak gimana? Kuncinya bukan. Udah polos kayak gini dong, bisa kencang. Sekarang kita lanjut untuk melakukan perapihan ke mesin ini dan memasangkan beberapa soket-soket atau beberapa sensor-sensor seperti map sensor, total position sensor. Juga kita melakukan pergantian seal ke camshaft gearnya, karena seal camshaft gearnya udah rembes yang dapat dari F22B1 ini, jadi kita ganti biar aman gitu. Jadi pas mesin naik tuh udah sama sekali udah enak lah, udah grace ya teman-teman. Kita pasangkan kembali cover-cover mesinnya, pulinya, lalu dudukan-dudukan untuk power steering, untuk dinamo ampere dan kompresor AC-nya, karena mesin ini siap untuk kita naikkan ke Accord Maestro. Oke, jadi kita mau nyopot puli power steeringnya dulu, karena power steering yang dapat dari sana speleng, mungkin tindih-tindihan pas pengiriman. Kita akan membersihkan dinamo ampernya, karena mesinnya udah kinclong gitu. Kalau dinamo ampernya nggak kinclong, kurang mantul.
Terakhir kita pasangkan flywheel, juga kita pasangkan plat couplingnya atau kampas couplingnya kita pasang, dan mesin ini siap untuk dinaikkan. Transmisi terpasang, semuanya terpasang, tapi belum nyala karena kabelnya belum kita sambung, dan banyak juga yang masih belum kepasang. Dan sudah mau hujan. Sekarang kita pasang as roda, biar yang sebelah kanan beres, baru tinggal yang sebelah kiri, baru ke kabel-kabel. Kalau nggak nanti habis pasang as roda ini kita ke kabel-kabel dulu, baru ke as roda sebelah kiri.
Karena pengerjaan yang berat-beratnya sudah selesai, sekarang kita mau pindah garasi teman-teman. Jadi kita pindahin ke garasi sebelahnya, karena garasi yang ini tuh khusus untuk mengerjakan yang berat-berat. Kalau untuk yang ringan-ringan bisa ke garasi yang satunya. Padahal sama aja. Tapi buat teman-teman jangan lupa untuk di like dulu video ini. Ntar keasikan nonton lupa nge-like lagi. Juga di subscribe channel Carvlog Amatiran ini apabila teman-teman belum subscribe channel Carvlog Amatiran ini. Kira apa sih? Ini menambah kekuatan mekanik. Ultinya jadi plus 100. Jadi kalau mau jadi mekanik pakai sarung tangan karet. Kalau Nanti gua kita bikin merchandise sarung tangan Montir Amatiran di sini nih. Tapi kalau udah berapa subscriber ya kira-kira? Gua mau bikin balon aja dari itu, bisa nggak sih? Iya. Ya tuh. Nambah kekuatan mekanik. Masa gue dikasih sobek? Gimana Mul? Ada rasa-rasa yang masuk ke dalam tubuh nggak Mul? Panas rasanya. Itu berarti ilmunya udah mulai mau masuk tuh, udah mau diserap. Jadi ini sarung tangan hebat banget teman-teman. Mantap. Tapi ntar lebih hebat sarung tangan khusus Montir Amatiran. Itu lebih keren lah kalau teman-teman pakai, balapan jadi menang terus. Benerin mesin jadi bener terus ya, pokoknya luar biasa. Hari ini kita mau coba ngumpetin kabel-kabel atau kita mau ngerapin kabel-kabel lagi ya di semi wertak kali ya namanya. Karena kalau di wertak asli kan biasanya kabelnya tuh dipindah ya, akinya jadi di belakang, ntar kabel-kabel tuh lewatnya lewat karpet bawah biasanya. Terus rumah sikring juga dipindah di dashboard, jadi biasanya mereka udah nggak pakai dashboard lagi. Maksudnya bukan pakai dashboard tapi pakai laci di bawah laci biasanya untuk tempat-tempat sikringnya kayak mobil-mobil baru. Kita tadinya mau kayak gitu, cuman kan harus nambah kabel. Nambah kabel itu karena kabelnya bisa teman-teman lihat ya warnanya berbeda-beda. Berapa kabel yang kita butuhkan? Kecuali kalau kita beli kabel wiring lagi yang sama untuk nyambungin kabel buyar panjang itu nggak jadi masalah. Ya pokoknya kita nanti lewat sini nih ada bolongan bisa dilihat kan. Jadi ntar dari sini masuk ke sini untuk kabel-kabel yang ke depan, sebelah sono juga sama. Terus untuk yang mesinnya nanti kita pindah. Jadi yang soket-soket yang ada di mesin kita pindah ke belakang mesin biar nggak kelihatan. Mul, pusing Mul. Kamu pusing lagi mau nget pala. Kelamaan. Lupa jadinya. Lupa sih enggak, cuman pohon doang. Sama aja. Nah tadi kenapa Mul kabel depan harus disambung-sambung lagi? Jadi kabelnya itu kan nggak sama panjangnya. Ada yang panjang, ada yang pendek. Terus? Kalau bagian yang panjang kan enak kita nariknya. Nah kalau giliran yang pendek, kalau nggak sampai ke sini gimana? Oh berarti harus disambung lagi ya? Iya, harus diputus sambung. Dan nanganinnya juga. Jadi yang di sininya kabelnya tetap sama. Jadi yang diakalin itu yang bagian depannya. Oke, jadi yang diputus yang di depan ya? Iya. Nanti kalau suatu saat mau wiring lagi, kabel yang sini tetap sama. Oke. Jadi begitu teman-teman. Yang di depan kita harus nambah kabel lagi. Atau beberapa ada yang pendek. Jadi harus disambung lagi biar lebih rapi. Karena kalau enggak sama aja bohong di situ juga nanti penempatan kabelnya. Makanya kita mau sambung lagi beberapa yang pendek-pendek. Oke. Mungkin akan memakan waktu yang cukup panjang untuk kabel ini. Karena wiring itu memang meskipun ini wiringnya nggak terlalu sulit sekali ya, apalagi kita memang basicnya untuk wiring masih amatiran. Jadi harap dimaklumi. Ini sarung tangan bisa apa saja nih, multifungsi. Jadi ini kita mencoba menggunakan sarung tangan untuk menangkal hujan. Tapi bukannya makin reda malah makin deres. Tuh lihat tuh, malah makin deres kan? Tuh.
Gimana Mul? Buat mesin sikring itu. Rumah sikringnya di mana? Depan tetap. Sini yang masih kering. Oh di situ. Bisa emang? Bisa nggak nyambung kabel, ini kabelnya. Oke, jadi kayak mobil-mobil baru ya? Oke teman-teman, seperti itulah. Dan ini hujan deras sekali. Wah, ini yang sebelah kanan mantap jiwa. Yang sebelah kiri coba lihat Mul. Kiri udah clear. Widih, udah rapi. Begitu nengok sebelah kanan. Iya. Shoot. Wak wow. Oke, ini lubang yang tadi kita bilang ya, yang buat mesin, soket-soket mesin. Kita mau lewat situ. Tiup Mul. Kira Busut. tenang. Semuanya lewat bawah. Tadinya di sini Mul ya. Sini nih ada dudukannya tuh. Sekarang jadi di bawah. Teman-teman, ini headernya 421 panjang. 421 panjang, ini made in Purbalingga, lokal. Jadi bukan yang JDM-an ya. Ya, kenapa kita ganti? Yang pertama karena header yang dapat dari mesin ini udah pecah, jadi harus kita ganti juga. Dan beli yang aslinya juga udah lumayan jarang sebenarnya, bisa pakai punya Cielo, cuman ya namanya second, kotor-kotor juga kan. Jadi kita bikin custom, dan ini katanya parts penambah performance ya. Ya, jadi nanti juga akan ada beberapa part-parts kecil yang katanya untuk menambah performance. Saksikan aja terus video ini, oke? Ternyata beda nih di bawahnya tuh, lihat mentok. Ini pasti mentok. Iya, namanya mobil di custom, mesinnya punya Acura, headernya pakai punya Cielo, tapi chassisnya chassis Maestro. Susah. Tapi nanti kita paling bawa ke tukang knalpot, jadi buat dinyalain ya begini dulu, paling keluar api. Gimana teman-teman sampai sini? Masih bertahan untuk menonton? Hehehe, kalau masih, saksikan aja karena sebentar lagi mobil ini akan kita coba untuk nyalain. Jadi pertama kalinya kita mencoba untuk men-starter mesin ini. Ini adalah biola yang sangat-sangat mahal. Lihat nih, dengar suaranya nih. Gimana Mul? Keren nggak Mul? Yoi. Ada suara kodok lagi. Nah, suara kodok kan ini. Oke, itu dia. Mantap kan? Cuman kavlok amatiran yang bisa seperti itu. Oke teman-teman, jadi
hari ini kita mau coba nyalain mesinnya. Pasti pada penasaran kan? Pasti pada penasaran dong suaranya seperti apa. Apalagi ini nggak kita sambung nih, coba lihat sini. Ini nggak kita sambung karena memang harus dirubah lagi nih headernya nih. Harus dibawa ke tukang header lagi. Kemarin kita udah ngomong kan. Ini filter oli juga udah kita ganti. Sudah dipasang filter olinya dan olinya juga udah kita beli. Jadi hari ini kita mau coba nyala, mudah-mudahan langsung hidup biar nggak pusing lagi ngurusin kabelnya. Nah, ini untuk olinya kita pakai 20-50. Kenapa pakai 20-50? Kan kental banget tuh karena mesin ini udah lama nggak hidup gitu ya. Jadi ada baiknya pakai yang kental dulu. Nanti kalau udah 500 km, udah jalan 500 km baru kita ganti ke yang 10-40. Saksikan terus sampai habis. Dan untuk pertanyaan teman-teman mungkin di part ini akan kita jawab. Mungkin kalau sudah beres. Jangan lupa kalau teman-teman mendukung Kavlog Amatiran, spam komen. Spam komen yang banyak. Supaya Kavlog Amatiran masuk ke trending dan banyak yang subscribe. Terus kita bisa menyelesaikan project Supercharge di Kijang Kapsul. Pengen lihat kan Supercharge di Kijang Kapsul seperti apa? Teman, kita mau ngisi olinya nih 20-50 yang kental tadi kita udah bilang. Terus kita pakai sebuah barang yang luar biasa teman-teman. Luar biasa karena corong serbaguna bacanya. Ini bisa buat apa aja berarti? Bisa buat masak. Bisa. Bisa buat mandi. Bisa. Bisa buat apalagi? Kamera juga bisa nih buat jadi lensa. Corong serbaguna pokoknya. Ini harus teman-teman harus punya nih kalau mau bongkar mobil nih, corong serbaguna. Panas nih bocah. Serbaguna luar biasa. Oh, langsung pas loh. Oh. Set, widih. Heran gua kadang-kadang. Cocok bener. Nih nggak disponsorin ya teman-teman. Sedih banget tuh jadi simul. Keras lagi. Tuh keras jadinya. Tenaga gua habis nih. Coba dulu. Nah ini diapain lo? Pancing dulu. Oke, dapat belut. Dapet. Biasanya kan mobil kan begitu hidup kan olinya ngurangin. Kalau gini enggak. Oke. Jadi diisi dulu di filternya ya? Iya. Serba banyak mul? Ya secukupnya aja sih sebenarnya. Cukup ya? Sip. Nggak diisi juga nggak apa-apa sih. Cuman lebih afdol gua kayak gini. Banyak yang nanya mul, katanya lu bawaan lahir gitu bakatnya. Buset, dari orok udah bongkar mobil. Gila juga gua. Nah sebenarnya yang penting punya niat dan nekat aja mul ya. Oh Jadi suruh bangun rumah juga bisa teman-teman. Ya, bukan mobil doang. Nah, jadi sama corong yang tadi. Sama seperti corong ini. Ini kalau si mul dikutuk mungkin dia berubah jadi corong ini nih. Serbaguna. Serbaguna. Mau ngomong tapi ada uang ya. Oke, jadi olinya 4,5 liter. Enggak ini. Jadi kita harus nyala. Kamu harus nyala ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah selalu bersama kita. Siap, Mul? Iya. Lagi. Distributornya tadi belum nyala, pompa bensinnya juga. Mungkin ada kabel yang salah nih.
Oke, buat teman-teman semua, jadi project ini sepertinya mengalami kegagalan mungkin ya. Ya, tapi kita tidak akan menyerah begitu aja. Jadi tetap kita berusaha gimana caranya biar mesin ini bisa hidup. Ada kan? Oke. Ya. Saya mau nangis ini, tapi sayang saya tidak bisa memperlihatkan wajah. Luar biasa teman-teman. Wuhu. Tang-tamnya bisa didengar stabil, nggak ada bincang, nggak ada apa-apa. Luar biasa sih ini mesin. Tapi keluar asap. Itu mah radiator masih bocor. Halo. Ya. Emang gua nggak ngerti. Ya, jadi tadi nggak nyala gara-gara rumah sikringnya nggak kecolok doang teman-teman, karena belum ngopi. Oke, luar biasa sih, padat banget suaranya. Nanti ini ketahuan. Kompresinya benar-benar tebel mul ya. Padahal ini kompresi cuma 8:1, makanya kenapa kalau orang-orang pakai F22B1 nih di luar sana kebanyakan dipasang turbo, dia nggak perlu nurunin kompresi soalnya udah 8. Ya udah nanti Pasang turbo kalau udah sebesar Ridwan Hanif. Lihat si Mul tuh. Kemarin udah pusing-pusing Mul ya. Ringan. Sekarang mah udah cerah. Nah, tapi tinggal kita tetap kayak mesin. Jadi tinggal finishing. Nah, sekarang kita sudahi dulu karena udah gelap ya harinya. Udah sore juga. Mobil udah hidup. Silakan teman-teman spam komen biar menjadi trending. Oke. Mantap lah ya. Jadi seperti itu, kompresinya sih masih bagus semua. Tadi kita dengar suara starternya juga benar-benar masih rencep lah. Jadi partnya kita tutup sampai sini. Tunggu aja part selanjutnya itu finishing dan kita akan mengetes mobil ini. Karena VTEC controllernya juga belum datang. Nyarinya sekarang udah susah. Kalau kemarin-kemarin sih masih gampang ya di tahun-tahun kemarin. Cuman di tahun 2019 ini udah lumayan susah. Karena kalau VTEC controllernya nggak dipasang, mobil ini cuma bisa lari sampai di 4.800 rpm. Lebih dari 4.800 rpm dia nggak bisa, dia bakal ngelimit karena si ECU pusing, dia nggak ngebaca. Harusnya di 4.850 VTEC-nya on, tapi kalau nggak
nyalain ya dia pusing, jadi cuma nyampe 4850 doang. Makanya kita harus nunggu lagi, udah dipesen cuman belum ada barangnya. Dan ya gimana Mul? Pusing. Pusing apanya Mul? Pusing lah. Gitu. Tapi udah nyala enak kan Mul? Kabel-kabel cair banget itu. Ya, jadi besok kita akan merapikan kabel-kabel semua. AC juga kita sambung. Oke, cukup sampai di sini dulu ya. Jangan lupa untuk di like, di share, dan di subscribe kalau belum, juga spam komen. Akhirnya teman-teman, selesai sudah pertemuan kita di part ketiga ini. Dari menit pertama hingga menit ke-36 ini. Terima kasih buat teman-teman yang menonton sampai dengan menit ke-36. Dan untuk pertanyaan teman-teman akan kita jawab di part selanjutnya. Jangan lupa untuk di like, di share, dan di subscribe channel Kak Vlog Amatiran. Dan semoga buat teman-teman yang menonton video ini bisa mendapatkan ilmu baru. Dan jangan lupa juga untuk di spam komen. Terima kasih sudah menonton. Salam amatiran.